Teman-temanku, shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan diskusi agama di mana banyak orang Islam bertanya tentang kekristenan kepada Edis TV. Tetapi begitu akan bagian-bagian agamanya ataupun Al-Qur'annya didiskusikan, maka mereka tidak tahan, mereka akan sangat emosi dan marah. Nah, seperti apa diskusinya? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Ya, jadi kita open roomnya di room yang Edis TV 2, teman-teman. Kalau Edis TV 2 ini kayaknya anti rungkat ini, karena kita bikin di Amerika Serikat ini. Ya. Oke, silakan. Jadi teman-teman muslim, tema kita kali ini adalah stop mengkait-kaitkan agama kalian yaitu Islam dengan agama-agama terdahulu. Ya, apalagi mengatakan meneruskan ajaran-ajaran terdahulu, meneruskan ajaran Yesus, meneruskan ajaran Musa. Pret, bohong. Ya, bohong. Faktanya apa? Faktanya agama Islam memang meneruskan ajaran terdahulu. Apa? Ajaran pagan Quraisy. Apa buktinya? Ini buktinya tempat pusat peribadatan mereka adalah bekas tempat orang Quraisy beribadah, menyembah Tuhan mereka. Kemudian diganti jadi tempat penyembahan orang Islam. Seperti itu. Yuk, yang simpel-simpel aja kalau diskusi dengan mereka ini. Iya. Silakan, yuk kita beri kesempatan nih kepada yang muslim, yuk. Dan teman-teman jangan lupa teman-teman di follow dulu ya, di follow, siapa tahu nanti kalian lupa ya kalau kita sedang siaran. Emang kalau kita siaran pagi ini banyakan orang bekerja, tapi apa namanya, kalau siaran malam kayaknya belum ini teman-teman. Badan saya masih sedikit meriang. Ya, tap-tap layar ya, tap-tap layar guys ya, tap layar. Salah mute. Maksudnya gimana? Tapi kan terdengar suara saya kan? Enggak, memang benar, memang ini yang saya pakai untuk bicara. Yang ini cuman pajangan aja, hiasan aja di situ. Karena apa? Karena kalau kita siaran di akun yang satu ini, kita itu suka rungkat. Seperti itu. Ya. Kiai Haji Kiai Haji Edis. Enggak lah, enggak. Ya, kita tidak akan mungkin pergi ke Mekah mencium-ciumi batu di sana. Seperti orang Islam. Sebenarnya itu indah loh kita ini kalau tidak saling mengklaim ya. Islam dengan agamanya itu sangat indah loh. Kristen dengan agamanya, indahnya perbedaan. Masalahnya orang Islam ini suka mengait-ngaitkan diri dengan Kristen. Dengan Kristen. Itu loh. Agamanya dikait-kaitkan dengan agama terdahulu. Tapi rumah penyembahan berhala orang-orang Quraisy. Gimana sih kalian ini slim sih? Yuk, silakan teman-teman ya. Kita tap layar dulu teman-teman ya. Ini teman-teman yang love ini loh, yang 1.1K ini loh. Ya, teman-teman bisa absen di situ teman-teman. Tap layar yang di situ. Digeruduk, iya. Mereka tidak mau berdebat
secara akademis ya, mereka itu ingin memaksakan ya, nanti kalau ini dibilang penistaan halal darahnya kan, mereka seperti itu, halal darah. Apalagi kalau udah teriak Allahu Akbar, udah gawat itu ya, seperti itu. Biasanya kalau orang kalau udah teriak Allahu Akbar, biasanya itu anarkis. Nah, itu anarkis. Iya. Kalau orang sudah teriak Allahu Akbar, biasanya anarkis, teman-teman. Saya nggak tahu kenapa itu. Allahu Akbar itu apakah identik dengan anarkisme tuh? Makasih Dewa, terima kasih Dewa. Ya silakan ya teman-teman, kalau kalian ingin membuktikan bahwa apa yang saya katakan itu salah, mari naik kemari kita diskusi. Ya. Palembang Gacor. Apa ini Palembang Gacor? Ya. Selamat pagi Palembang Gacor. Palembang Gacor, selamat pagi. Pagi Edis. Ya, silakan nyalakan kamera. Ya, silakan nyalakan kameramu dulu. Apa? Edis, kau takut mati gak Edis? Kameramu mana? Edis, Kameramu. kau takut mati gak Edis? Kameramu mana? Kameramu mana? Kameramu mana? Takut kau mati Edis? Ya tergantung situasi, gimana kau itu. Ya kalau kameramu mana? Kameramu mana? Kameramu mana? Kameramu. Kau kan pasti diselamatin Edis. Kenapa kau takut mati? Baik. Karena dia sudah malu jadi orang Islam, dia tidak mau menunjukkan wajahnya, kita turunkan dia. Nanti. Kenapa takut mati? Kita bersihkan dulu. Temuin ya. aja tuh. Kita bersihkan ya. Sudah malu dia jadi orang Islam, saudara-saudara. Kenapa sih kok kejang-kejang? Kau naik kemari, ayo. Ini yang saya katakan ini kan benar. Kenapa tempat pagan Quraisy tawaf telanjang dipakai oleh orang Islam? Kok kau marah-marah? Memangnya yang saya katakan itu salah? Gimana kamu tuh? Dulu Ka'bah ini kalau nggak jadi tempatnya orang Quraisy tawaf sambil telanjang, apa? Tempat apa ini? Ka'bah itu sebelum diambil alih oleh orang Islam, sebelum dimodif oleh orang-orang Islam, Ka'bah itu adalah tempat orang-orang pagan Quraisy tawaf sambil telanjang. Kemudian dimodif sama orang Islam, jadilah seperti sekarang. Loh, kau gak percaya? Yang saya katakan itu benar. Ya. Coba di mana yang saya katakan itu salah? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Iya. Nekat dan super nekat. Seperti itu ya. Kita kasih naik, ini ada Joy. Halo Joy Kimin. Shalom Bang. Shalom Bang. ya. Selalu saya ini saya terus lah ya Bang. Halo. Iya saya dengar. Oke. Selalu saya ketinggalan abang punya channel ini di TikTok ini. Jadi saya cari ulangan di YouTube. Jadi sempat abang pernah bilang kalau kamu lihat channel ini, channel Edis TV di YouTube, pasti orang yang mencuri konten saya. Abang bilang macam begitu. Abang dengarkah? Ya, saya dengar. Ya, jadi kalau boleh abang kasih siarkan juga di YouTube lah. Siapa tahu terlepas di TikTok ini boleh lihat balik siaran ulang. Boleh. Itu rencananya nanti akan saya upload di YouTube. Seperti itu. Dan kalau tidak salah Bang, bolehlah satu kali live, terus kasih live juga di YouTube, kasih live juga di FB. Mungkin boleh lah macam begitu. Iya. Oke, hanya Sebab itu Bang. ada abang, orang lain. Iya.
Banyak itu, banyak sekali. Gitu. Oke Bang, terima kasih Bang. Hanya itu Bang. Sama-sama. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Iya, turunkan Bang. Oke. Oke, kita kasih naik ya. Estetika. Sudah lama kita minta kepada orang-orang untuk tidak merekam siaran ini dan menampilkannya di YouTube, tapi mereka tentu tidak mendengar ya, karena itu pencarian mereka. Itu pencarian dan ladang untuk makan mereka. Estetika. Halo? Ya. Halo. Kenapa disapa-sapa kok susah? Halo. Ya, Muslim. Ya, Muslim. Ya, coba nyalakan kamera Anda. Mana? Harus kelihatan kamera ya? Iya, kameramu mana? Ya, bentar. Kenapa kok sebentar? Kenapa sih kalian ini? Kan tinggal nyalakan saja kameranya. Ya itu udah, sudah saya kirim itu undangan untuk menyalakan kamera, tinggal diiyakan saja. Tuh, udah. Memang kerjaan kadrun Muslim. Nah, itu tuh yang Yesus dikentot. Muslim kerjaan kalian. Pantaslah kau masih jadi orang Islam. Itulah kelakuan orang Islam seperti itu, teman-teman. Diberi fakta, mereka menyajikan hayalan dan halusinasi mereka, gitu loh. Kerjaan Islam seperti itu, teman-teman. Itulah orang Islam, akibat mengikuti nabinya. Ya, Mr. Lek. Silakan Mr. Lek. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Kristen Bang ya? Ya, Kristen Bang. Oke, Bang, mohon maaf ya Bang ya. Ya, saya mohon cuma maaf ya Bang ya. Selamat tahun baru Bang. Selamat tahun baru Bang ya, selamat tahun baru ya. Terima kasih Bang. Sama-sama ya. Ya, teman-teman sekalian ya. Kita naikkan lagi, ada Jokers. Oke, kita kasih naik Jokers. Iya, mereka hanya berhalusinasi sedangkan datanya zong. Apa sih yang nggak dilakukan oleh para pembenci Tuhan kita? Apa sih yang nggak mereka lakukan? Ya kan? Halo Bang. Ya, Jokers. Muslim Bang? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Jokers. Gimana ini nyalakannya? Tuh, sudah saya kirim undangan ke layar Anda, silakan diterima. Nah, gini kan enak. Ya, Jokers. Silakan Jokers. Apa ini temanya, apa ini? Temanya, kenapa tempat pagan Quraisy tawaf sambil telanjang dimodif sama orang Islam dan dipakai oleh orang Islam sekarang. Silakan. Ini Bang, aku mau ngasih masukan dulu aja buat abangnya. Jadi kan banyak yang abang undang itu kan Muslim. Abang tanya kan agamanya apa, Muslim katanya. Itu syaratnya itu coba syahadat dulu, jangan ditanya dia Muslim. Syaratnya syahadat dulu gitu. Iya, tapi kan dia maksud anda dia bukan Islam gitu. Bisa jadi gitu. Enggak lah, dari mana jalan ceritanya? Makanya buat meyakinkan tamu abang yang datang itu coba syahadat dulu. Kalau abang tanya agamanya apa, Islam, syahadat, disuruh syahadat dulu buat meyakinkan bahwa dia Islam. Itu tamu-tamunya kan banyak yang ngaku-ngaku, kadang mungkin Kristen ngaku-ngaku Islam gitu. Mereka ketawa-ketawa. Agama mereka dibilangin kayak gitu, mereka ketawa-ketawa. Itu kan nggak masuk akal itu. Oke, terus gimana? Nah, coba ke depan ini kalau ditanya agamanya apa, Muslim, suruh syahadat dulu itu. Iya, kalau saya meragukan, misalnya ada orang Kristen naik pura-pura jadi Islam, memang saya suruh begitu.
Ada. Hah? Ada yang seperti itu. Dia orang Kristen, naik ke sini pura-pura jadi Islam. Ada. Itu orang abang semua itu yang kayak gitu itu. Itu bawaan abang semua yang kayak gitu. Ya tidak seperti itu. Kita juga bisa mendeteksi apakah dia itu berpura-pura atau tidak, seperti itu. Kalau darahnya darah Islam, saya yakin kok. Gak mungkin agama mereka dibilang-bilangin kayak gitu, nabi mereka dibilang-bilangin kayak gitu. Nggak mungkin mereka mau cengenges-cengengesan, ketawa-ketawa. Iya benar juga nurutin omongan abang, itu nggak mungkin itu. Ya itu kan orang Islam. Lagian dari mana itu? Dari mana ceritanya Yesus jadi nabi kalian tuh gimana ceritanya? Ini memang Islam nih tukang main klaim. Sebentar dulu. Tolong disahabatkan dulu. Jokers, sebentar Itu. dulu. Gimana jalan ceritanya Yesus jadi nabinya orang Islam? Bukan, tamu abang yang saya bilang. Ini kemana-mana sih. Kemana-mana. Tamu abang yang ngaku-ngaku Islam. Enggak, gimana jalan ceritanya itu loh? Gimana jalan ceritanya Yesus menjadi nabi di dalam agama Islam tuh gimana jalan ceritanya? Coba jelasin sama saya dulu. Jangan tukang maling loh, jangan tukang maling. Yuk. Mau masuk ke sana dulu. Yang jelas kedepannya kalau memang. Oke, iyalah, iya saya turuti. Sekarang gimana jalan ceritanya Yesus jadi nabi dalam agama Islam? Yuk. Saya kurang memahami yang kurang memahami. Berarti asal imani saja ya. Wah, kita orang Islam itu pasti mengimani itu Al-Quran, mengimani Nabi Muhammad itu memang. Iya, yang saya maksudkan itu jalan ceritanya gimana? Kapasitasnya itu mungkin ulama-ulama lah. Ulama-ulama. Kalau abang itu sukanya gini, abang itu menyerang dengan orang-orang yang awam, abang itu. Oke, saya undang sekarang yang ini yang berilmu. Ya, yang berilmu lah, carilah yang kapasitasnya yang Iya berilmu. siapa? Masalahnya saya masuk tempat kalian juga kalian udah nggak berani naikin saya. Yusuf PI juga nggak berani naikin saya. Siapa lagi yang berani naikin saya? Nggak ada yang berani. Abang ini persis kayak Saipudin itu. Saipudin yang mana yang kabur ke luar negeri itu? Saipudin apa? Siapa itu? Saipudin Ibrahim. Nah itu sama lah abang ini sama kayak dia itu. Kenapa? Kabur-kabur itu. Cobalah kalau memang abang itu benar, ya. Ngapa nggak di Indonesia? Kenapa nggak memang terbuka? Masalahnya yang benar pun kalau ngomong sama kalian itu jadi salah. Sekarang saya tanya dulu. Sebentar. Sekarang saya tanya. Jadi kalau abang memang benar, abang nggak sembunyi-sembunyi kayak gini, abang nggak kabur-kaburan kayak gini. Kalau memang abang itu benar. Sedangkan nyuruh. Sebentar, saya tanya dulu sama kamu. Menyuruh orang mengecilkan volume toa itu salah atau benar? Kalau abang itu memang benar. Sebentar dulu, kau jangan lari, dengar. Menyuruh orang mengecilkan volume suara toa, apakah itu salah? Iya, nggak salah itu. Nggak salah. Kenapa di penjara? Kenapa di penjara dan kenapa wihara dibakar? Kenapa? Cuman gara-gara menyuruh mengecilkan suara toa karena memang kalian itu kadrun. Ada-ada saja kamu itu. Gayamu mengatakan kalau memang benar kenapa harus takut? Kalau memang benar kenapa harus kabur-kaburan? Kalau memang benar, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Memang botol dari tadi udah dijelasin kok. Kamu tahu yang terjadi kepada Meliana? Dia hanya meminta supaya suara toa dikecilkan. Tapi apa yang terjadi? Wihara dibakar dan dia dipenjara. Jadi sama kalian ini nggak aci, nggak main itu hukum itu nggak ada. Namanya kadrun gila. Mana ada hukum? Ngomong sama kadrun gila itu nggak ada hukum. Berdebat abang ini berdebat pengecut. Lo kok pengecut? Sekarang kamu saya tanya. Coba dengerin dulu. Denger dulu. Kan banyak. Dengar dulu. Kamu tahu apa yang terjadi kepada Arswendo? Itu banyak.
Ya, tahu debat tahu apa yang terjadi kepada Arswendo, tahu nggak? Tahu nggak apa yang terjadi kepada Arswendo? Kan banyak itu yang ini congek ini. Kita nggak didengar suara kita, dia ngomong aja terus. Pertanyaan yang bagus tapi sering menyesatkan orang-orang dungu, ya. Kalau kau benar, kenapa kau harus kabur-kaburan? Botol. Masalahnya udah ada contoh-contohnya. Arswendo, tahu Arswendo? Dia pernah membuat satu polling. Dia punya tabloid. Ya, dia punya tabloid. Di tabloid itu dia melakukan survei. Apa surveinya? Sebutkan tokoh favorit yang kamu sukai di tabloid itu. Nah, di polling lah dari seluruh pembaca ini. Dari seluruh pembaca di polling. Nomor 1 Soeharto, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Baru Arswendo. Arswendo, di bawahnya ada Muhammad. Apa yang terjadi? Ngamuk orang Islam di penjara Arswendo. Gara-gara apa? Gara-gara hasil pollingnya itu menempatkan nama Muhammad di bawah nama dia. Kau tahu itu? Mana kau tahu itu, botol? Sudah saya bilang, ngomong sama kadrun itu hukum gak berlaku. Gimana sih kamu itu? Lo itu memang fakta, kenyataan. Gimana kau itu? Makanya teman-teman ya, kalau ngomong sama kadrun itu nggak ada hukum. Apa yang kita katakan itu sekalipun itu benar, tetap saja salah. Karena mereka ini sudah menuhankan Muhammad. Mereka ini sudah mendewakan, mengkultuskan mayat dalam kubur, namanya Muhammad. Loh, kau nggak percaya yang ku bilang? Iya, memang benar kenyataannya. Tapi ini juga ada tapinya ini, teman-teman. Kan saya sudah bilang kemarin, teman-teman support dong, support saya. Ini juga teman-teman juga banyak yang hanya diam-diam saja. Teman-teman banyak hanya diam saja, hanya menjadi penonton. Nah teman-teman, ini di tahun 2025 ini teman-teman, ada satu rencana kita, teman-teman, rencana saya untuk pengadaan rumah apologet. Nah, follower saya ini teman-teman, lihat di akun saya Edis TV ini, itu ada 90.000, hampir 100.000 followers. Teman-teman, kalau 10%-nya saja, 10%-nya saja mensupport 100.000 per orang, kita sudah bisa mengadakan rumah apologet di sini, teman-teman. Jadi kita akan terus-menerus mengudara. Bayangkan 10%-nya saja, saya anggap dari 90.000 follower saya yang di akun satu ini, saya anggap 90%-nya itu haters, 90%-nya itu muslim. Saya anggap hanya 10% orang yang suka dengan channel Edis TV, yang Kristen. Nah kalau yang 10% itu saja mau mensupport 100.000 per orang, kita sudah mendirikan rumah apologet. Tapi sayang 1000 sayang, ya, sungguh sulit, saudara-saudara. Sulit, ya. Jadi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman bisa support Edis TV dengan cara lihat profil Edis TV. Di situ nanti ada link Saweria. Klik saja link Sawerianya, teman-teman nanti akan melihat di situ ada banknya, ada nomor reknya, kemudian bisa support di situ ya teman-teman. Baik di akun yang sekarang saya ngomong maupun di akun yang ini, teman-teman. Ya, klik saja, mampir ke bio-nya, ke berandanya, klik di situ link Sawerianya. Ya ada kolekte begitu, kolekte, terus pencet saja itu yang ada tulisan linknya itu teman-teman. Atau kalau teman-teman bingung, aduh bang pusing saya dengar ceritamu gini-gini, link Saweria malah mumet saya bang. Nah langsung ke sini juga bisa, langsung ke sini juga bisa, langsung ke sini juga bisa.
bisa tangkap layarnya sebentar, teman-teman bisa support di situ. Seperti yang saya katakan, untuk berkolekte 100.000 per orang selama 1 kali seumur hidup, kita sudah bisa mengadakan rumah apologet. Ya, 100.000 saja per orang 1 kali seumur hidup. Seperti itu. Oke ya, kita balikkan lagi kameranya. Silakan teman-teman tangkap layar. Seperti itulah ya yang terjadi ya. Jadi kalau mereka bertanya, kenapa kalau kau benar kabur-kaburan? Bukan masalah apa-apa. Kita berkaca kepada yang sudah-sudah gitu loh. Yang sudah-sudah apa kejadiannya? Cuman minta dikecilin suara toa aja kau sudah kejang-kejang. Makasih Roy Sinaga, makasih. Oke, kita kasih naik lagi. Ada sebentar, ini banyak yang mau naik, tapi sayangnya followersnya masih 1-2 orang, jadi nggak bisa bukan kamera nantinya kalau saya naikkan. Ada Ders. Gimana caranya supaya? Ya silakan Ders. Halo bang, saya Kristen. Oh Kristen, saya turunkan dulu ya bang ya. Iya. Kita mengundang yang muslim dulu ya. Kita mengundang yang muslim dulu. Mohon maaf ya bangku ya. Mohon maaf. Rock and roll. Rock and roll. Kau nulis rock and roll aja nggak bisa. Kau tulis rock and roll. Silakan nyalakan kameramu. Rock and roll. Silakan. Rock and roll. Ya. Silakan. Waktu dan tempat saya berikan, silakan. Silakan. Boleh tanya gak bos? Ya silakan. Kau lagi ngomongin Itu Muhammad di kan? gereja Ngomongin masih Muhammad ada sambil kah? rokok. Masih Gimana? ada kah? Puluhan itu di gereja. Apa? Persepuluhan masih ada kah? Di Bible. Di persepuluhan di gereja apa masih ada? Iya masih ada. Memang disuruh kah sama Bible kamu kah? Ya, jadi istilah persepuluhan itu juga sebenarnya kurang tepat. Lebih bagus istilah kolektor. Kok kurang tepat baca mana? Kok berbalik-balik? Karena sepersepuluh itu sebenarnya berlaku bagi orang-orang Lewi yang dia tidak mendapatkan tanah. Ya terus apa? baca mana? Terus apa? Kamu kok marah-marah aja sih? Tidak marah. Jadi ceritanya begini. Israel itu ada 12 suku. Sudah? Banyak sekali. Kok tahu kamu? Dari mana taunya? Dari Bible. Bible siapa yang nurunkan? Lari nanti kau kemana-mana. Kau fokus aja bahas perpuluhan biar saya jelasin. Kamu banyak sekali larinya itu. Ya saya kejar terus lah. Kau kan ingin mencari tahu asal usul perpuluhan. Saya jelaskan. Israel itu ada 12 suku. Nah, ada satu suku yang dia tidak dapat bagian tanah. Nah, karena dia tidak dapat bagian tanah, apa? Terus ngerapas di Palestina? Apa? Ngerapas tanah? Terus ngerapas tanah di Palestina macam itu? Emang ada di Quran Palestina? Emang ada di Quran Palestina? Carilah. Masa saya Carilah botol, kau setengah mati. Di Quranmu nggak ada Palestina, botol. Di Quranmu yang ada Israel. Palestina kagak ada. Makanya saya bilang kau tuh nggak baca Quran. Kamu memang baca. Kau itu botolmu setengah mati. Di Quranmu nggak ada Palestina. Yang ada di Quranmu itu Israel. Ya Bani Israel. Sudah ku bilang Quranmu itu nggak kau baca. Quranmu itu cuma jadi buku pajangan.
yang tidak pernah kau baca artinya. Botol setengah mati. Sudah nulis nama rock and roll. Namamu saja sudah salah. Gimana? Sekarang kesini yuk. Kenapa tempat pagan Quraisy tawaf sambil telanjang sekarang dipakai oleh orang Islam? Tidak mau ke sana. Saya sudah tahu jawabannya. Takut kamu. Ngapain takut? Oke, sekarang saya tanya, bener nggak dulu sebelum adanya Islam, sebelum adanya Islam, siapa yang bertawaf di Ka'bah? Tidak tahu saya. Tidak tahu. Udah, kau tidur di bawah. Tidur aja kau di bawah. Nggak tahu. Terus ngapain kau naik kemari? Ada-ada saja. Yuk, silakan yuk. Teman-teman muslim, yuk silakan. Memang sulit bagi kalian ini, sulit. Dulu sebelum ada Islam, Ka'bah ini adalah tempat orang pagan Quraisy menyembah Tuhan mereka. Makanya kiblatnya orang Islam dulu sama kiblatnya juga ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Tapi orang-orang Yahudi tahu kalau Muhammad itu nabi-nabian. Ya, dia tidak dapat pengakuan dari Yahudi. Akhirnya apa? Kiblatnya diganti, kiblatnya orang Quraisy. Sesimpel itu loh, sesimpel itu. Yuk, silakan. Ya muslim silakan, ayo. Sungguh terlalu kalian ini. Nah, ini si Rijal Motor nih banyak yang ada yang bilang sama saya Rijal Motor kalau naik nanti rungkat. Kita tes aja. Ayo Rijal Motor silakan nyalakan kameramu. Rizal Motor. Oke, Des. Tumben kau nggak lagi kerja, Rizal Motor. Tumben kau nggak lagi kerja. Lagi libur aku, Des. Lagi libur. Tumben kau mengenal hari libur. Ya, gimana Rizal Motor? Ya. Kau lagi di pantai tuh. Di pantai mana? Di kampung aku nih, di kampung aku, Des. Di mana? Di Padang. Di pesisir selatan. Pesisir selatan maksudnya mana? Di Padang Pariaman? Bukan, pesisir selatan masa enggak tahu kau? Pesisir selatan ya mana? Di Pesisir provinsi selatan apa? itu satu kabupaten di Sumatera Barat, namanya Pesisir Selatan. Oh, pesisir selatan. Oke. Ya, kabupatennya. Ya, silakan. Rizal, kita diskusi dengan baik Rizal. Enggak, sebelum Kenapa? diskusi aku sebelum diskusi aku mau bilang sesuatu dulu, Des. Boleh nggak? Apa? Silakan. Kepada para oten, jangan kalian itu pelit kali sama si Edis. Kalian bantulah si Edis ini. Kok tumben kau Dia ngomong sudah benar? Kok tumben kau ngomong benar? Enggak. Apa salahnya kalian sisihkan sedikit harta kalian untuk nyumbang si Edis ini? Si Edis ini kan kasihan hidupnya. Hidupnya sudah terlantar-lantar di luar negeri. Kalian nggak pula mau bantu. Bantulah dia. Tumben kau ngomong benar. Iya, aku ini orangnya benar. Orang Islam itu nggak ada yang nggak benar, Des. Benar semua, Des. Bohong. Cuman itu kau yang benar, yang lain salah. Cuman itu kau yang benar, yang lain salah semua. Yang jadi pertanyaan, Des. Yang jadi pertanyaan, kenapa para oten ini nggak mau bantu kau, Des? Karena Tidak dia nggak semua, yakin. hanya sedikit saja yang membantu. Iya, kenapa sebagian besar nggak mau bantu? Karena mereka itu nggak yakin, Des, kalau membantu kau itu ada pahalanya. Nggak yakin mereka. Karena dia tahu. Dari mana kau tahu itu, Rizal? Dari mana kau tahu itu? Kalau orang Islam, dia yakin kalau membantu orang-orang berdakwah itu ada pahalanya.
Tapi kalau mereka nggak yakin, kalau mereka yakin kau udah kaya raya, Des, karena minta sumbangan tiap live minta sumbangan kan. Begitu, ayo Oten, kau bantu si Edis ini agar dia punya rumah, punya tempat walaupun tinggal. ngomong Ayo. benar tapi tetap ada tidak benarnya. Makanya kalau kebenaran bagi orang Islam ini sulit. Oke, Rijal, kembali ke tema kita ya. Makasih Bang Jerry, makasih. Ya, oke, Rijal. siap. Ya Rijal. Dulu. Ya, silakan, Oh, silakan. makasih Herkio, makasih Bang. Oke, Rijal, saya tanya dulu sama kamu nih, Rijal. Pertanyaan saya sama kamu begini, Rijal. Dulu sebelum Islam ada, Ka'bah ini tempat apa? Tempat orang ibadah, Des. Tempat orang ibadah. Siapa yang beribadah di situ? Orang pertama sekali itu Di zaman Muhammad, umatnya nggak usah Nabi jauh-jauh. Di Ibrahim zaman dan Muhammad siapa umatnya yang Nabi. lalu? Enggak, bukan jauh-jauh, makanya dengan perputaran zaman ibadah mereka itu semakin jauh, semakin tersesat. Sama juga kayak kalian para oten-oten. Yesus itu Enggak, yang saya tanya sama menyampaikan kamu, insya Rijal, gini, sebentar. Hukum-hukum Di dari zaman Allah. Muhammad, Jadi, sebentar dulu. kalian Di pelesetkan, zaman Muhammad, Des. Kalian peleset. sebelum Oke, sebelum lanjut. kiblatnya dipindahkan ke Mekah, Mekah ini tempat apa? Ka'bah ini tempat apa? Kiblat juga, kiblat tempat orang-orang tawaf, orang-orang tawaf. Orang tawaf Siapa itu yang kan tawaf bukan di sana siapa? seluruhnya. Enggak, yang tawaf di sana siapa? Iya, di zaman dekat mau turunnya Nabi kami, dekat mau diutusnya Nabi kami, itu orang-orang ini sudah makin tersesat, Des. Makin tersesat, maka Nabi kami turun. Iya, untuk siapa yang tawaf di situ? meluruskan mereka itu. Orang-orang pagan Quraisy, Seluruh betul? umat tawaf di sana, Des. Orang-orang pagan Quraisy, betul? Quraisy saja, seluruh manusia. Oke, mereka menyembah berhala Iya, di iya, situ, betul? sebagian ada orang pagan Quraisy. Mereka menyembah berhala di iya, situ, betul? menyembah berhala. Itu Ya, dan makanya mereka tawaf sambil telanjang, betul? Betul. Nah, sekarang kenapa itu Ada sekarang kalian sebagian, tapi nggak modif? dulu ya. Iya, kenapa kalian modif sekarang itu jadi rumah tempat ritual penyembahan kalian? Ayo. Kenapa Bukan bekas dimodif. Mereka- orang tawaf telanjang tempat menyembah berhala kalian modif jadi rumah penyembahan kalian? Ayo. Des. Itu bukan Mutar, dimodif. mutar. Mutar. Makanya Allah mengutus Nabi kami. Macam kalian juga lah, macam kalian kan orang-orang yang otaknya kecil itu kan begini, Des. Yesus nggak Rijal pernah menyuruh lari menyembah. kemana-mana. Kalian marah yang pergi. Kenapa kau lari kemana-mana, Rijal? Bukan. Aku Yesus nggak tidak lari, pernah aku menolak cuma disembah mengangkat loh, Rijal. keterangan, begitulah kesesatan. Rijal, di mana ada Yesus pernah Nggak ketika ada orang ceritanya datang Yesus. menyembah dia, ada Yesus pernah berkata, jangan sembah saya, jangan sembah saya, ada bilang begitu. Di mana? Gak ada satupun otentik dari Alkitab yang mengatakan ada orang yang langsung menyembah di depan Yesus. Nggak ada. Des. Oh, ada Itu adalah banyak. Gimana? karangan-karangan Banyak, ayatnya orang-orang banyak. yang tidak bertanggung jawab. Mau kutunjukkan ayat-ayatnya? Nggak bisa dipertanggungjawabkan satu ayat Luar tentang biasa dia penyembahan Yesus saudara. itu tidak ada. Luar biasa dia Kenapa saudara. saya bilang Dengar dulu Rijal. Yes, Misalnya nih, yes. misalnya Kenapa saya bilang begitu? Nah, ayo coba gini. silakan. Ketika ada orang buta, ya, ketika Yesus lewat ada di situ, dia mendengar siapa yang sedang lewat, ya kan? Orang-orang menjawab, Yesus sedang lewat. Lalu orang buta ini berseru-seru, ya Yesus anak Daud. Lalu Yesus berkata, apa yang ingin kau perbuat supaya aku lakukan kepadamu? Aku ingin melihat lagi, katanya.
Lalu Yesus menyembuhkan mata orang buta itu. Dan banyak sekali orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus. Mereka datang sujud menyembah kepadanya. Dan Yesus tidak pernah berkata, jangan sembah gue, jangan sembah saya, itu namanya musyrik. Nggak pernah Yesus ngomong begitu. Yesus memang menerima penyembahan itu karena dia memang layak mendapat puji dan sembah. Yang jadi masalah, Muhammad, kenapa kalian puja-puja? Bahkan ada orang polling. Jadi masalah. Sebentar Rizal. Ada orang polling bikin siapa tokoh favoritmu. Ternyata hasil pollingnya itu Muhammad menjadi nomor bontot. Umat Islam ngamuk sejadi-jadinya. Tahu kejadian itu? Sinyalmu udah nggak beres. Coba kau perbaiki dulu sinyalmu. Sinyalmu sudah macam orang tenggelam. Sinyalmu sudah macam orang tenggelam, Rijal. Sudah diakui kan? Sudah diakui bahwasanya memang Pak Ka'bah ini menjadi tempat orang pagan Quraisy tawaf sambil telanjang. Sudah diakui. Nah sekarang kenapa dilanjutkan oleh orang Islam dengan sedikit modifikasi? Kalau orang lain tawaf sambil telanjang, orang Islam pakai kain putih. Gimana sih kamu itu, Rijal? Saya ingin memberitakan kebenaran, tapi kamunya marah-marah. Ya silakan, Ferry masuk pesantren. Ferry masuk pesantren. Assalamualaikum Bang Edis. Oh, kok kamu mengucapkan salam kepada saya? Bukankah itu dilarang dalam agama Islam memberikan salam kepada non-muslim? Jangan diturunin lagi ya. Ya selama kamu diskusi dengan baik, ayo. Enggak, saya mau mau ngomong masalah itu. Masalah yang Bang Edis nge-frame itu yang Rashid bilang robnya ke Muhammad. Robnya orang Islam adalah mayat. Ya, nah kenapa? Pas saya lihat video poolnya, kok Bang Edis yang muncrat? Yang mana? Itu di video poolnya itu. Mau saya putarkan? Silakan. Yang Edis itu ngasih pertanyaan berkali-kali sama Bang Rashid dijawab, tapi sekalinya Bang Rashid ngasih satu pertanyaan pun Anda nggak bisa jawab. Ya kalau cuman perspektif Anda, penilaian Anda, ya masa mau saya bantah? Namanya penilaian Anda. Ada buktinya, videonya mau ditunjukin. Silakan. Video poolnya. Silakan. Mau pool gimana? Ini mau nonton, mau dengerin video itu. Enggak, masalahnya itu Anda sama aja suka fitnah itu. Sebenarnya dengar bro. Ferry masuk pesantren. Muhammad. Coba gini ya. Anda di framing aja itu videonya, dipotong-potong. Kalau asli ini sulitnya kalau ngomong sama orang nggak pakai headset. Dia nggak pakai headset, jadi dia nggak dengar kita ngomong apa. Edis sampai demam, sampai memundurkan dia diri. Dia nggak dengar kita ngomong apa, saudara-saudara. Coba kamu ada headset nggak? Kalau umat Kristen nggak percaya, lihat video full Edis sama Rashid. Tonton sampai full. Oh baik, kita mau nonton ya video si Rashid ya. Kita mau nonton video si Rashid nih. Training itu sepotong-sepotong, lihat video full. Oh sepotong-potong, ini intinya nih. Nih. Jangan intinya. Itu penjelasan Anda. Kalau penjelasan Rashidnya. Nah cuma segitu doang dia beraninya. Coba sampai akhir. Agama apa yang rohnya adalah mayat? Sudah diakui. Kalau umat Kristen agama yang Islam gimana? Akhir di videonya. Kalau umat Kristen yang cerdas, tonton aja, lihat sampai akhir siapa yang benar. Kamu ambil headset dulu baru kamu neksi lagi. Ambil headset dulu baru kamu neksi lagi. Kita ngomong jerit-jerit kau nggak dengar. Pakai headsetmu. Saya udah ngomong jerit-jerit kau nggak dengar. Ya. Nasirding. Oh, Nasirding ini
Ya teman-teman, ada 4 guest, yang ada 4 yang mau naik tapi masih followersnya masih kecil-kecil, jadi saya belum bisa naikkan. Pastikan teman-teman kalau yang mau naik, syaratnya yang pertama, kamu seorang muslim. Kedua, kamu masih bangga dengan keislamanmu. Ya, yang ketiga, kamu harus menyalakan kamera. Seperti itu ya. Alexander Alexa. Oke, kita kasih Alexander Alexa. Makasih Susan Joko, makasih. Teman-teman terima kasih yang support ya. Terima kasih. Ya, Alexander. Halo Alexander. Kenapa sih kalau saya sudah naikkan gini kok ngomong juga enggak? Gimana sih? Alexander. Aduh. Inilah. Dia sudah naik, kita sapa-sapa tapi tidak mau ngomong. Terlalu. Ya, teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya. Teman-teman, di tahun 2025 ini teman-teman, kita punya agenda besar yang mudah-mudahan Tuhan kabulkan. Kita ingin mengadakan rumah apologet. Ya. Rumah apologetnya tidak di Indonesia teman-teman, tapi di Amerika Serikat. Jadi teman-teman yang tergerak hatinya, teman-teman bisa support Edis TV. Terima kasih dengan cara memberikan supportnya di link yang tertera di beranda saya. Teman-teman mampir saja ke beranda saya, di situ nanti ada kolekte. Teman-teman ada tanda panah di bawah, ada Saweria, pencet saja Sawerianya. Di situ ada nomor rekening dan banknya. Jadi teman-teman bisa support langsung di situ. Nah, teman-teman, dari 90.000 follower saya yang hampir 100.000, saya asumsikan teman-teman hanya 10% saja yang mensupport. Ya, hanya 10%. Karena saya anggap yang 10% ini yang betul-betul cinta, betul-betul suka dengan Edis TV. Yang 90% saya anggap haters. Saya anggap orang-orang yang membenci channel saya. Jadi jikalau yang 10% dari follower saya, ya di akun satunya follower saya itu hampir 100.000, mensupport 100.000 saja per orang, maka bukan mustahil, bukan mimpi, dan bukan sebuah hal yang jauh di angan-angan kita mengadakan rumah apologet. Ya teman-teman ya, 100.000 per orang, ya, sekali seumur hidup. Ya, sekali lagi teman-teman, 100.000 per orang sekali seumur hidup. Ya, saya asumsikan, nah ini teman-teman ya, support di sini. Ya, untuk kolektor teman-teman bisa support di sini itu ya. Kolektor sewa, kolektor rumah, ya pengadaan rumah. Ya, walaupun tulisannya belum saya ganti nih. Ya teman-teman ya, tuh teman-teman di screenshot, tangkap layarnya. Kan banyak teman-teman yang nonton tapi tidak melihat layar. Silahkan teman-teman support di situ ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Kita harus sebentar-sebentar. Kalau kita menampilkannya lama-lama, nanti kita kena ban atau kena pelanggaran oleh pihak TokTok, saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi tuh kan. Lihat-lihat yang komen di bawah tuh. Lihat yang komen. Makanya saya asumsikan 90% followers Edis TV itu kadrun. Iya. Iya, saya tahu itu, teman-teman. Ya. 90%-nya kadrun. Makanya yang 10% saja, teman-teman. Support Simbolon 2. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kamu nanya. Silakan kamu nanya. Silakan kamu nanya. Nyalakan kameramu. Kamu nanya. Silakan. Terima kasih J369. Ya, kamu nanya. Silakan nyalakan kamera Anda. Iya, sebentar, Bang. Muslim atau apa, Bang? Alhamdulillah Muslim, Bang. Atau Kristen? Muslim.
Saya Muslim, Bang. Oke, baik. Silakan, Bang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan. Saya bertanya nih, Bang. Oh, silakan. Apakah Tuhan Abang Yesus kan? Ya. Apakah Yesus di saat mati selama 3 hari ketuhanannya masih aktif apa enggak di saat dia mati, Bang? Iya. Iya. Bang, kameramu tampilkan ke sini. Coba geser ke sini. Bang, geser ke sini, Bang. Wajahnya, Bang. Nah. Ya, silakan. Yang saya tanya, Bang, di saat Yesus mati selama 3 hari, apakah ketuhanannya masih aktif, Bang? Iya. Hah? Iya, sudah ditanya, iya, ditanya lagi, iya. Terus Muhammad saja sudah 1500 tahun mati masih aktif ketuhanannya. Masih kau tuhankan, gimana sih kau ini? Kami tidak menuhankan Nabi Muhammad, Bang. Loh. Kami tidak menyembah dia, tapi memuji. Kenapa kau berseru-seru kepada dia? Yang saya tanya, Saya nanya sama Bang tadi. Kau kan nanya kepada saya, ketika Yesus 3 hari wafat, apakah ketuhanannya masih aktif? Saya jawab iya. Ketika Muhammad 1500 tahun mati, kerobannya masih aktif nggak? Ayo. Ayo. Yang mana tadi, Bang? Muhammad kan sudah 1500 tahun meninggal. Kau masih berseru-seru, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Benar, Bang. Kalau Nabi Muhammad dialah yang mengajar kami dalam agama Islam, Bang. Nggak nyambung. Muhammadku. Mengajarkan bukan dituhankan, Bang. Dengar, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Masa Tuhan kalian bisa mati, Bang? Lari kau kemana-mana. Lawat, Bang Edi, serius. Loh, kau lari kemana-mana. Sedangkan kau saja masih meminta-minta kepada Muhammad sampai sekarang. Masih kau panggil-panggil dia dalam sholatmu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kau masih ya Rasulullah. Padahal dia sudah jadi bangkai. Gimana kau itu? Dituhankan, Bang. Standar ganda kau itu. Bukan dituhankan, Bang. Bukan. Apa dituhankan itu? Dia bukan dituhankan, Bang. Ada nggak orang yang menuhankan iblis? Itu Anda. Ada orang yang menuhankan iblis. Kenapa kok menuhankan iblis? Karena apa? Saya nggak tahu kalau ada yang pula menuhankan. Gimana kau itu? Oke, setuju nggak kamu? Gini, setuju nggak kamu? Orang disebut menuhankan iblis karena dia patuh, takluk, tunduk, mengikuti iblis. Itu kecuali nafsu, Bang. Islam nggak nyambung kalau dia ngomong. Udah, Bang, dibawa aja. Orang nggak nyambung. Kamu nggak nyambung, diajak ngomong tuh nggak nyambung. Heran lu saya sama kamu itu. Coba yuk ya yang naik ke sini, coba yuk yang nyambung-nyambung aja yuk. Tahu nggak? Ada orang menuhankan hawa nafsunya. Ada orang menuhankan iblis. Karena apa? Karena dia patuh, takluk, tunduk terhadap perintah-perintah iblis. Dia dikendalikan oleh iblis. Makanya disebut menuhankan iblis. Nah, kau menuhankan Muhammad dengan cara kau patuh, takluk, tunduk kepada Muhammad. Gimana sih kamu itu? Berani kau bantah Muhammad. Makasih Kanaya, makasih Kanaya. Banyak orang tidak tahu esensi menuhankan. Dan banyak orang Kristen mengaku menuhankan Yesus, tapi dia tidak hidup dalam satu keadaan patuh, takluk, tunduk kepada perintah-perintah Yesus.
Jadi bohong. Bohong kalau kita mengatakan Yesus Tuhan kita, tetapi Yesus tidak menjadi sosok raja di dalam hati kita yang mengendalikan hidup kita, yang mengendalikan kita dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi. Itu esensi menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Gitu loh. Bapa di sorga yang mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus ingin supaya semua orang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Karena ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, artinya kita hidup dalam satu keadaan mengikuti, menuruti, takluk, patuh, tunduk kepada apa yang Yesus perintahkan. Gitu loh. Makanya Yesus itu bukan Tuhan lain, tetapi dia Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Nah sekarang Yesus telah naik ke sorga. Sekarang apa yang ditinggalkan kita? Roh Kudus. Makanya ada lagu, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ketika Roh Kudus itu tinggal di hati kamu, mengendalikan hidup kamu, menuntun hidup kamu supaya melakukan kehendak-kehendak Roh Kudus itu. Itulah intinya kau menuhankan Roh Kudus, dan menuhankan Roh Kudus itu keinginan Bapa di sorga juga. Makanya ketika orang menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhannya, maka otomatis dia menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, dan otomatis dia menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhannya. Karena Roh Kudus dan Yesus datang daripada Bapa di sorga. Konsep sederhana seperti ini kalau kau nggak paham juga, ya terang saja kau disebut Muslim. Kau nggak paham-paham. Kau itu Muslim, kau itu hidup dalam satu keadaan menjadikan Muhammad itu sebagai satu sosok yang kepadanya kamu patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun yang diperintahkan dia. Makanya aku bilang kau menuhankan Muhammad. Fatimah, nah, silakan. Ini anaknya Muhammad ini, Fatimah. Tapi sayang keluarganya Muhammad dibantoy sama ininya tunggu, semua. jangan banyak ngomong. Dengerin, jangan banyak ngomong. Marah-marah. Kamu bilang-bilang Jangan marah-marah. Iya, saya nggak marah. Jangan marah-marah, Fatimah. Fatimah sejak kapan jadi hijau? Kamu yang kamu tulis apa? Kamu yang Silakan kamu Fatimah, tulis nyalakan apa? kameramu dulu, yuk. Nyalakan kameramu dulu, kita diskusi, silakan. Silakan Siap. Fatimah, ayo. Kamu bilangnya apa barusan? Kameramu mana? Sebentar. Oke, baik, saya kirim undangan dari sini ya, biar nggak sebentar. Siap. Nah, tuh, sudah saya kirim undangan. Mulut saya sudah pahit, saudara-saudara. Aduh. Halo, Ya, kenapa? silakan Fatimah. Mari kita diskusi dengan baik. Apa itu? Tulis dipakai oleh Islam, tawaf, telanjang, itu maksudmu kamu apa? Terus bilang Muhammad itu pengetahuan kamu itu apa? Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Saya orang Kristen. Paham, dan saya dijelaskan, sudah tahu. Saya sudah 13 tahun lamanya saya mendalami agama Islam. 13 tahun? Apa yang kamu dapat? 13 tahun. Apa yang kamu dapat? Apa yang saya kamu dapat dapati, dari Islam setelah itu? yang saya dapati, Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang paling aneh. Kenapa? Karena satu-satunya nabi yang kena sihir Muhammad. Satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur Muhammad. Stop, sudah selesai. Tidak ada yang menikahi di bawah umur. Nabi Berapa Muhammad umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad, Bu? Dia masuk dalam 15 tahun. Hitungannya Mana hadisnya? dalam 15 tahun. Mana hadisnya? Tidak pakai hadis. Karena dilihat dari umur dia mengikuti perang, sedangkan perang yang diperbolehkan setelah umur 15 tahun. Berarti bohong Dari hadisnya. hadis lain. Sahih Muslim, Sahih Bukhari yang mengatakan bahwa umur Aisyah 6 dan 7 tahun bohong. Kamu bicara tanpa pengetahuan. Kamu mengambil pengetahuan yang dari 3 hadis. Lihat Bukan yang nih. hadis itu ada pengertian, ada tiga peringkat atau dari 10 sahabatnya. Kamu Oke. jangan asal ngomong. Bu Fatimah, ya. yang tertulis dalam hadis apa? Ada 3, di situ ada 3 macam atau 4 hadisnya yang saat itu yang diperumpamakan ya, yang diperumpamakan.
Dan itu merujuk Aisyah ketika dinikahi Muhammad 15 tahun. itu 15 umurnya tahun. 6 tahun. 6 tahun matamu. Makanya saya bilang umat muslim sudah pelagapan. Mana ada 6 tahun dinikahi? Tidak mengakui umur Aisyah 6 tahun. Dengerin, tidak ada. Kamu itu pembohong. Dasar. Yang pembohong itu Anda, Bu Fatimah. Tidak ada. Kamu yang saya bacakan hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya gimana? Kamu mengakui Yesus, dengerin. Baik, saya bacakan hadisnya ya. Yesus, Umur Tuhan, Yesus Aisyah tidak pernah mengakui kamu sebagai umatnya. Kamu tahu? Ketika menikah dengan Nabi, nih. Saya bacakan nih. Kamu palsu umur yang kamu Aisyah sambut itu. ketika Kamu palsu. dinikahi oleh Muhammad. Nih, saya bacakan ya. Saya bacakan. Sebentar, saya bacakan. Umur Aisyah ketika dinikahi oleh Muhammad. Sabar. Mana buktinya? Mana buktinya? Oh, sabar. Ngitik-ngitik agama Islam. Kamu tak doa ini. Insya Allah Memang Allah luar Ta'ala biasa ngasih mereka hidayah saudara-saudara kamu masuk Islam. menentang fakta. Kamu tahu rasa kamu. Oke nih, saya bacakan ya. Saya bacakan nih. Dari Aisyah. Oke. Mana nih? Sebentar. Orang kamu hadisnya masih nyari-nyari. Sebentar. Gini aja, kamu nggak usah kutik-kutik tentang agama Islam. Karena semakin kau kutik agama Islam, kamu akan menjadi orang yang terbaik. Dari Aisyah, Nabi SAW menikahiku ketika aku berumur 6 tahun dan mulai berumah tangga denganku ketika aku berumur 9 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Salah. Saat itu hanya itu dikatakan oleh bapaknya bahwa Aisyah akan Nabi. Itu dikatakan oleh bapaknya. Hadisnya mana? Kamu jangan ngawur. Nih, kami Muhammad orang Islam menjadi akan satu-satunya nabi yang menikahi anak kecil. Terus Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan. Kamu pengkhianat kamu. Fitnah di mana? Jadi benar Muhammad menyuruh minum kencing hewan? Tidak, itu palsu. Itu palsu yang kamu bahasa palsu. Saudara, sungguh orang muslim pantas dia masih Islam. Makanya saya pernah mengatakan, saudara-saudara, jikalau kamu sungguh-sungguh mendalami agama Islam, maka saya khawatir besok pagi kamu bangun dengan keadaan bukan muslim lagi. Na'udzubillah. Jadi tidak benar Muhammad menyuruh minum air kencing hewan. Kamu yang minum air kencing. Kamu bukannya pendeta kamu mengatakan ini darah Yesus. Dia tidak darah tahu Yesus ya melalui saudara-saudara anggur ya. merah yang kau minum sampai mabuk. Sebentar ya. Sebentar. Allah. Kita tuh kan sok-sokan, sok tahu ngelitik-ngelitik agama Islam. Kamu siapa? Dia tidak tahu, saudara-saudara. Orang-orang awam ini tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Adalah tidak tahu. Kita saya akan muslim, putarkan bukannya saya nih Islam. bagaimana Ustadz tahu Ustadz Firanda nggak? Nih, dengar. Tahu, emang nggak tahu. Dengar dulu, dengar. Jadi pertama sebelum saya jawab pertanyaan ibu ini, saya ingatkan. Jadi Rasulullah menyuruh minum kencing onta itu sebagai obat, bukan untuk berlezat-lezat. Habis tukang motong-motong. Bukan dianggap kopi atau teh kencing onta. Kopi kencing onta enggak ya? Palsu tetapi itu. maksudnya Kamu yang minum kencing onta. Obat, karena perintah tersebut Nabi tujukan kepada orang-orang yang demam di kota Madinah. Itu palsu semuanya. Katanya palsu, saudara-saudara. Gak ada orang yang minum kencing onta. Saya tahu itu. Oke, itu kamu juga menolak Muhammad menyuruh manusia manusia minum kencing hewan. Muhammad menikah anak di bawah umur, kamu tolak semua karena kamu malu dengan kelakuan nabimu. Nggak apa-apa. Sekarang tidak malu. Yang Muhammad malu menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir, betul gak? Itu tanda bukti Allah menyatakan bahwa dia kena adalah sihir, manusia dia betul yang gak? biasa, bisa kena penyakit. Itu kena sihir karena kekuasaan Masa Allah. Nabi kena sihir? Masa Nabi kena sihir? Nabi kok kena sihir? Aku tanya, kamu bilang Yesus Tuhan kamu dari kapan Nabi kamu kena Tuhan Yesus sihir, Tuhan saudara-saudara. Mana ada Tuhan dilahirkan? Kenapa sih seperti itu, Bu Fatimah? Kenapa sih kamu tolak semua? Apa yang menjadi kenyataan, menjadi tidak fakta? ada tolak lah. Fakta apa? Kamu itu memang manusia pembohong, dari Al-Quran dijelaskan. Yang bohongnya mana, Bu Fatimah? Kamu
kamu mengatakan Yesus anak Allah. Dari mana Allah beranak? Allah dari mana saya ngomong Yesus anak Allah? Ya. Sejak kapan kami Allah itu siapa? Kami nggak kenal Allah. Iya nggak kenal. Orang kamu tinggal tidur sama merem, mana kenal? Allah mana itu tahu? siapa? Taunya Kami Yesus. tidak kenal. Kami Kamu sayang tidak ya, pernah sayang kenal sekali. Allah. Ya nggak kenal. Orang taunya kamu makan sama minum sama tidur, mana tahu Allah? Loh, kamu bilang saya mengatakan Yesus kamu anak bukan Allah. agama Islam. Sejak Nggak usah kapan kritik-kritik saya agama mengatakan Islam, Yesus nggak usah anak Allah? Kami Anaknya Muslim tidak Allah pernah itu, ngutik-ngutik kamu. anaknya Kecuali Allah kamu itu ngutik-ngutik ada kamu. Lata, Uzza Ngerti? dan Manat. Gimana sih kamu itu? Allah itu jangan punya 3 ketawa-ketawa anak, kalau ngomong itu. Lata, Uzza dan Manat. Lata, Uzza, Manat. Anaknya siapa? Kamu mana? Yang beranak itu kamu manusia. Marah-marah Kalau Allah itu nggak bisa, saja Bu nggak mau Fatimah beranak, dia ini. pencipta. Nggak marah-marah. Coba kamu Bu tuh Fatimah. ngawur. Bu Fatimah, tunjuk satu saja yang merupakan fitnah saya terhadap agama Islam. Kalau ada, Itu yang saya kamu tulis lompat sudah dari menjadi Monas. fitnah. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Mati lo. Gigimu yang lompat. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Pembohong, dari Coba sejak zaman tunjukkan Nabi, satu saja yang dari merupakan kamu fitnah sudah terhadap bohong. agama Islam. 5 menit lewat, itu dia mengakuinya. Ngerti nggak? Dari zaman Nabi, keluarga Nasrani itu udah berbohong. Dari kitab-kitab di mana udah berbohong. Nggak usah diminta yang sekarang. bohong itu Muhammad. Bahkan dia mengizinkan boleh berdusta di dalam 3 perkara. Dari boleh berdusta kalau kamu mau mati di ujung peperangan. Ngerti kamu? Boleh Itu berdusta maksudnya nggak? berdusta. Menurut Muhammad Kalau boleh kamu berdusta nggak? Saya mau tanya, mana ada di dalam agama kamu kan nggak boleh nikah kan? Seorang pendeta Nggak iya boleh kan? nikah. Tapi itu pembohong. Ada saja mereka. Enggak. Mustahil. Menurut Muhammad boleh nggak berdusta? Berdusta tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau karena ada hadisnya kematian saya ada di tunjukin ujung boleh berdusta tanduk, gimana? Di saat peperangan itu boleh berdusta di atas peperangan. Boleh, tapi nggak boleh. Boleh, nggak boleh, tapi boleh. Dengerin dulu. Ada asbabnya. Ada asbabnya. Jangan asal bicara kamu ya. Ketombean saya kalau ngomong sama orang Iya, Islam. yang batukmu itu ketombean. Batukmu ketombean. Dengar dulu Fatimah. Boleh nggak berdusta dalam agama Islam? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Kalau ada hadis Ya. yang mengatakan boleh berdusta gimana? Tunggu dulu. Ada asbab nuzulnya. Nggak asal berdusta. Boleh atau enggak sebenarnya? Boleh atau enggak? Tidak boleh, tapi ada asbab nuzulnya boleh berdusta. Ngerti kamu? Tidak boleh tapi boleh. Boleh tapi enggak boleh. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Sekarang aku mau tanya. Anak kamu dengerin dulu. Dengerin dulu, jangan ketawa. Gimana? Saya nggak suka banyak ketawa. Dengerin dulu. Gimana? Saya mau tanya. Anak kamu diambil oleh pencuri atau diculik. Sedangkan anak kamu ada di ujung tanduk kematian. Mau nggak kamu berbohong saat itu? Tidak, dengarkan saya. Ngarang cerita. Saya, jangan banyak ngomong. Ngarang Dengarkan cerita. saya. Jangan ketawa terus. Tidak bisa. Tidak bisa. Ngarang Karena cerita. Islam itu adalah yang adil. Nggak bisa. Anda ngarang Islam itu cerita, adil. masalahnya. Saya tidak jahat. Jangan ngarang cerita. Gimana? Kamu Gimana? ngomong. Ceritanya Dengarkan dulu. gimana? Dengarkan dulu perumpamaan yang sudah disampaikan oleh Nabi. Saya mau tanya, kamu punya anak, 1 anak. Sedangkan kamu diambil penculik anak kamu. Anak kamu mau dibunuh dengan penculik dan kamu bisa berbohong. Iya Pak, saya siap membawa jaminan untuk Bapak. Dan anak kamu dilepas. Itu bohong nggak? Dan kamu tidak membawa jaminannya. Dari mana kamu tahu saya bohong? Enggak, saya nggak bohong. Kalau saya bohongin dia, justru nanti anak saya dibunuh. Gimana sih kamu ngikutin saranmu jadi bagi macam? Jangan muter-muter. Jangan muter-muter. Dari mana muter. dia bisa melepaskan anak saya kalau uangnya belum saya kasih? Berarti saya nggak bohong, Tidak mungkin. Peang. Gimana? Itu taktik. Emangnya dia sepea itu gitu? Gimana sih kamu itu? Tanya, kalau perang Justru ketika saya bilang saya akan berikan uang, kalau saya bohong malah justru anak saya yang dibunuh. Munafik, jangan muter, jangan muter, munafik, jangan muter, munafik, jangan munafik, jangan muter-muter, jangan muter-muter. Udah, intinya begini. Coba selama kau nonton channel saya ini, kapan saya pernah mengatakan yang dusta tentang agama Islam? Kamu itu cuma ngutak-ngutik agama Islam. Tahu? Ngutak-ngutik agama Islam. Sok tahu, bilang Nabi Tuhan lah, inilah. Siapa yang bilang? Kamu aja nggak diakui Nabi Yesus. Lu Muhammad kan Tuhanmu. Yesus tidak mungkin. Tidak bisa. Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan, dan Yesus adalah nabi dan utusan. Dia tidak. Kenapa kau berseru-seru kepada Muhammad?
Suruh siapa yang suruh? Tidak ada yang suruh. Dia diperintah Kenapa kau Allah berseru-seru untuk kepada Muhammad? Berseru karena kita mengharap ridha dari Allah dan mengharap kasih sayang dari Nabi Muhammad. Kenapa kau atas ridha berseru-serunya Allah? kepada Bukan. Muhammad? Ya memang itu Nabi kita. Kamu Apa dia kenapa masih bilang hidup? Yesus Tuhan Apa kami? dia masih hidup? Dari kapan Yesus sudah Enggak, sebentar. Dia sudah mati. Dia sudah Saya mati. mau Kau tanya, berseru-seru kamu kepada bilang mayat. Yesus Tuhan, kenapa dia mati? Kau berseru-seru kepada mayat? Tidak, kamu kenapa kata Loh, kamu Yesus tadi katanya mati? sudah Kenapa mati. kau Gimana Tuhan? sih? Sebentar. Tanya Muhammad dulu. sudah masih hidup Balik ke atau kamu. masih hidup? Masih hidup atau udah jadi Saya mayat? tanya dulu. Mati. Sedangkan kamu Yesus Mati. kamu anggap mati dan kau anggap Tuhan. Dari mana? Tak jawab Kenapa saya. kau berseru-seru Dari kepada mana? orang mati? Kamu kenapa berseru pada Tuhan yang mati? Yesus hidup. Kalau mati kami sama dengan kalian. Yesus diangkat oleh Allah karena mau dibunuh oleh pengkhianat Yahudi. Ngerti kamu? Yesus diangkat oleh Allah karena mau dibunuh oleh pengkhianat Yahudi, dan di akhir zaman dia akan berdiri untuk mengatakan kepada Yahudi, "Hei, saya bukan Tuhan yang kau tuhankan, dan saya bukan Dari Allah mana? yang kau Dalilnya dari anggap mana? Tuhan." Dalilnya dari mana? Dari mana? Al-Quran sudah menunjukkan, bro. Kamu yang buta Fitnah yang tuli lagi tidak Dedi. tahu, bro. Sebentar. Orang-orang kan Dari hendak menyalibkan Maria Yesus. adalah ibu Maria Sebentar. yang suci yang Sebentar. diciptakan Allah. Orang-orang kan hendak menyalibkan Yesus. Hei, yang disalib tukang kambing. Asal Iya, tahu sebentar. kamu. Orang-orang Dia kan adalah hendak penggemar. menyalibkan orang-orang hendak Baca menyalibkan Al-Baqarah. Yesus. Kalau mau Lalu kalau kamu lalu tidak mereka tahu. salah Kamu salib gitu. motong Al-Baqarah. Kamu motong surat Al-Baqarah. Hei. Keluarga kamu motong surat Al-Baqarah yang sudah diturunkan oleh Allah. Berat ini kalau. Ayo, Dengar. Fatimah. Al-Baqarah. Hei. Fatimah. Kamu sudah motong surat Allah Al-Baqarah yang mengatakan yang kusalib adalah pengembala kambing, muridnya Yesus, dan kata kamu Yesus nehi dia bukan Yesus. Di mana lagi ada yang disalib pengembala kambing? Udah parah ini. Iya, Lepas dari rumah sakit ini orang. Pura-pura tidak tahu ya, pura-pura tidak tahu di Al-Baqarah. Enggak yang ada dalam ditulis, Quran yang disalibkan adalah pengembala kambing, enggak ada. Tukang sunat, barangmu tidak disunat, tapi kamu tukang motongin. Ayat Allah. Lompat kemana-mana nih. Najis. Biarin. Makan. Kok lompat kemana-mana? Makan biar kenyang. Makan biar kenyang, biar tahu. Ngerti? Jangan yang di bawah. Masalahnya mulut saya pahit. Saya lagi nggak enak badan. Kenapa? Kamu sakit? Walah, manusia kok sakit. Nah, itu kelemahan manusia. Sudah, sekarang udah usah banyak debat. Jangan kutak-kutik. Kenapa kau berseru-seru kepada mayatnya Muhammad? Kenapa kamu bilang Yesus? Kenapa? Yesus tidak suka kamu, ngerti? Ini kayaknya Saya orang tidak gila bertanggung ini jawab atas siapa yang mengatakan saya sebagai Tuhan, kata Yesus. Kamu itu. Mama. Udah kau tidur di bawah. Sorry teman-teman ya, saya agak nggak enak badan teman-teman. Udah ada 5 harian lah sebenarnya. Kambuh-kambuhnya belakangan ini. Teman-teman sekalian, jangan lupa follow akun yang ini teman-teman ya, akun yang ini. Terus kemudian ini teman-teman yang 1.2K ini teman-teman absen di sini ya teman-teman ya, supaya teman-teman nanti dapat notifikasi kalau saya sedang siaran. Dan sekali lagi teman-teman, kepada teman-teman saya beritahukan bahwa di tahun 2025 ini kita memiliki keinginan atau mimpi supaya ada rumah apologet ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk berkolekte di rumah apologet, pengadaan rumah apologet, teman-teman bisa mampir ke beranda saya ya, teman-teman lihat nanti ada link di situ, kolekte. Teman-teman bisa berkolekte di situ. Ya, seperti yang saya katakan teman-teman, 100.000 per orang sekali seumur hidup. Ya, sebenarnya itu sudah lebih dari cukup. 10% saja dari followers yang berkolekte 100.000 per orang seumur hidup itu sudah cukup untuk mengadakan rumah apologet teman-teman. Tapi sayang ini seperti 2.500 orang ini nampaknya ini banyak sekali yang belum support teman-teman. Ya, jadi teman-teman
Silakan teman-teman yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa mampir ke beranda ya. Ke beranda, lihat nanti di beranda saya itu, mampir aja ke beranda. Atau sebenarnya di foto profil saya ini ada. Cuman kalau saya sedang siaran, pasti Anda tidak bisa perbesar. Karena ketika Anda perbesar, nanti yang muncul adalah siaran langsung seperti ini. Nah, kalau saya sudah berhenti siaran, Anda klik saja ini, perbesar foto profil saya, teman-teman bisa support di situ. Atau teman-teman bisa support langsung lewat yang ada tertera di beranda saya, di bio saya. Di situ ada link Saweria, klik link Sawerianya, nanti teman-teman akan pindah ke link Saweria. Di situ ada banknya, rekeningnya, ya, GoPay, Kiris, semuanya ada di situ, teman-teman. Silakan support situ. Ingat ya teman-teman ya, 100.000 per orang seumur hidup. Sekali seumur hidup. Ya. Supaya kita bisa mengadakan Rumah Apologet, teman-teman ya. Seperti itu. Kenapa kita perlu Rumah Apologet, teman-teman? Karena kita ingin supaya kita bisa bersuara ya. Selama ini kita sudah dibungkam hak-hak berbicara kita ya. Hanya mereka saja yang boleh membahas agama kita. Iya. Hanya muslim saja yang boleh membahas agama Kristen. Hanya muslim saja yang bisa bikin podcast tentang agama Kristen. Giliran dibalik nanti mereka tuh. Lihat tuh, lihat kan yang komen kan? Teman-teman sudah lihat yang komen-komen kan? Kadrun semua kan, sudah saya bilang. 90% yang nonton channel Edis TV itu haters. Gitu loh. Hanya 10% saja yang betul-betul yang suka atau mensupport Edis TV. Tapi yang 10% ini semuanya belum bersatu padu. Nah ini yang sangat miris. Ya, 100.000 per orang sekali seumur hidup Anda. Terima kasih Api, terima kasih. Ya, kemana bang supportnya? Ya, mampir ke beranda ya, atau di sini langsung lah biar nggak sulit-sulit. Atau tangkap player ya. Tahu kan kalau udah BR berarti lanjutannya apa? Nah itu nomornya. Silakan ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. BC nggak ada, hanya BRI saja teman-teman, hanya itu saja, tidak ada yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada Fresker. Oke, kita kasih naik Fresker. Ya, Fresker. Halo Fresker. Ya, halo Edis. Ya, Muslim. Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Mari berdiskusi dengan baik. Silakan. Sebelum saya lanjut, ya Bro Edis, saya tanya dulu. Kamera Anda mana ini? Kamera Anda mana? Oke, saya ikuti Anda. Oke, Bro. Kenapa Anda pakai masker kayak gini? Udah kayak jubah ini. Emangnya kenapa? Ya udah silakan lah, yo. Ya, Bro Edis, Anda ini menuruti perintahnya Yesus atau mengikuti dogma-dogmanya para pendeta-pendeta itu? Jangan-jangan Bro Edis ini tidak pernah membaca Bibelnya. Kenapa Anda bilang begitu? Nah, coba Bro Edis itu baca itu Matius 19, nomor 16 dan 17. Ya apa, baca aja. Baca aja dulu. Makanya Bro Edis itu nggak tahu. Saya turuti. Ya. Matius berapa? Matius 19. Matius nomor 19. 17. Matius 19. 16. Matius 16 atau 19? Matius 19 nomor 16 dan 17. Baik. 16 dan 17 nih. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru,
Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Terus? Nah, hidup apa? Hidup apa? Jangan dihilangkan. Hidup yang kekal. Iya. Yang dihilangkan. Iya, yang salah di mana dengan ayat itu? Ya, apa kata Yesus? Turutilah ke segala perintah Allah. Coba. Allah bukan Allah. Aduh. Bukan Allah, botol. Nggak ada Allah di Bible. Jangan dipotong-potong, bro. Coba kau baca dulu ulangan. Nih. Baca ulangan 10 nomor 17. Sebentar dulu, satu-satu jangan ini sebentar. Di mana di sini Allah? Anda kan disuruh memberitakan Bible. Makanya kan saya bilang teman-teman ya, karena memang kadrun ini udah pada gila. Gini, saya sebenarnya setuju kata Allah itu dibuang dari Bible. Saya setuju sebenarnya. Karena apa? Karena ini banyak membuat kadrun-kadrun gila mengira itu Allah. Karena mereka nggak bisa baca huruf Latin. A-L-L-A-H. Mereka nggak bisa baca itu Allah. Mereka baca Allah. Memang kau botol nggak karu-karuan. Dari mana di situ Allah jadi Allah? Baca ulangan 10 nomor 17. Ayo. Jangan kau lompat-lompat, satu dulu, bro. Baca ulangan 10 nomor 17. Ayo. Satu-satu dulu. Allah sama Allah beda nggak? Baca dulu. Serius lah. Dengar. Saya pengen kita serius nih. Allah sama Allah beda nggak? Allah itu Latin. Coba kita buka KBBI. Dari mana kau bilang Allah ini adalah Allahmu? Edis, itu botol. Allah di dalam Bible itu bukan Allah di dalam Quranmu. A-L-L-A-H itu dibaca Allah, bukan Allah. Nggak lulus kau baca huruf Latin. Ya. Coba A-L-L-A-H baca. A-L-L-A-H baca. Ayo baca Allah, bukan mereka nggak lulus. Saya sarankan kepada pemerintah Republik Indonesia. Dengar, saya sarankan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mengulang, untuk menyekolahkan kembali seluruh umat Muslim yang ada di Indonesia supaya mereka bisa membaca huruf Allah. Dengar, saya sarankan kepada seluruh umat Muslim yang ada di Indonesia untuk kembali ke SD, biar kalian bisa baca huruf A-L-L-A-H, dibaca Allah bukan Allah. Botolnya setengah mati. Sejak kapan Allah itu Allah? Allah itu tulisannya bukan Allah. Dengar, Allah itu hurufnya alif lam lam ha. Hurufnya hijayah. Kalau Latin apa? Ayo, kalau dilatinkan A O L O H Allah. Itu dibaca Allah, bukan KBBI. Botol Allah. Jadi debat kusir. Udah kita jadi debat kusir. Gini aja intinya. Intinya gini. Allah di dalam Bible itu bukan Allah. Baca ulangan 10 nomor 17. Baca. Kau kenapa lari-lari ke sana sini? Satu saja dulu. Kau sudah akui bahwa Allah itu bukan Allah. Ya. Baca. Kau sudah akui bahwa Allah bukan Allah. Baca Bible Anda biar paham. Udah, kau tidur dulu. Pakai headset dulu, naik lagi sini. Kita udah jerit-jerit nggak didengar sama dia. Kau ambil headsetmu. Aduh, saya sudah teriak-teriak ini sampai habis suara saya. Aduh. Makanya teman-teman ya, untuk mengakhiri sebuah dilema seperti itu, saya memang sebenarnya setuju kok kalau kata Allah itu nggak ada dalam terjemahan LAI, gitu loh. Karena apa? Itu nanti dikira orang Muslim itu Allah. Biar tidak banyak Muslim yang makin gila, makanya sebenarnya itu diganti saja. Seperti itu. Oke. Kita kasih naik ada sebentar, ini ada yang mau naik tapi ini Denis Yagian kayaknya Kristen. Teman-teman ya, yang mau naik silakan, yang Muslim ya, yang Muslim.
Silakan yang muslim yang mau naik silakan ajukan permintaan naik ya. Ini Mr. Westborland ini siapa sih? Halo Westborland. Halo Westborland. Sudah transfer 200. Makasih ya Bang. Terima kasih Bang. Mr. Borland, muslim Bang? Kristen dong tulang. Mama saya sih Butar tulang. Oh Kristen ya, salam kenal ya. Oke tulang. Hanya itu? Mau ngucapin selamat Natal dan tahun baru buat tulang. Amin amin amin. Ya, selamat Natal juga, tulang. Selamat Natal juga, selamat tahun baru juga. Hanya itu Bang? Oke, makasih tulang. Oke, terima kasih juga. Terima kasih Laiku ya. Saya turunkan dulu ya. Oke tulang, terima kasih. Terima kasih. Ya teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, tap layar. Ini teman-teman yang tulisannya 1,2K, teman-teman tap di sini supaya kalian nanti dapat notifikasi kalau saya sedang siaran. Saya berusaha saya untuk siaran malam teman-teman. Saya berharap sekali saya bisa siaran malam, tapi kayaknya kondisi badan saya belum kuat banget teman-teman. Tapi ya mau gimana teman-teman ya. Kita usahakan kita bisa siaran nanti malam. Tapi kalau enggak berarti ya kondisi badan belum fit teman-teman. Udah istirahat terus, udah tidur terus saya. Bahkan udah hampir 2 hari atau 3 hari saya tidak makan nasi. Rasanya kalau makan nasi pengen muntah. Pohan, oke, kita kasih naik Pohan. Saya kena sihir ya enggak lah. Saya sudah berapa hari sebenarnya, udah kejadiannya udah sebelumnya. Iya Pohan, muslim Bang? Ya, Islam. Bang Pohan muslim ya. Silakan Bang Pohan, nyalakan kamera Bang Pohan. Aku cuma nggak pakai baju saya. Sorry Kak. Apa tidak pakai baju? Aja. Iya pakai baju dulu lah. Baru ambil bangun dulu tidur. Bajunya. Aku cuma nanya aja satu aja Bang. Di sini wajib nyalakan kamera Bang Pohan. Kalau nggak nyalakan kamera kita nggak bisa diskusi. Aku bukan diskusi, nanya aja. Biar Boleh, lebih nanya paham pun juga gitu. boleh, bertanya boleh, tapi harus nyala kamera. Silakan nyalakan kamera, silakan Anda bertanya. Tapi Kita nggak beri pakai baju. kesempatan. Gimana? Sebentar aja ya. Boleh, silakan nyalakan kamera, silakan bertanya, silakan. Muslim kita beri karpet merah di sini. Nah, ayo. Waduh, nggak pakai baju. Mana? Silakan, yuk. Nyalakan kamera, Bang Pohan. Waduh, sulit ini Bang Pohan ini. Iya teman-teman ya, di tempatnya si Uncup kan juga seperti itu. Kalau masuk harus nyalakan kamera. Jadi di tempat kita juga sama, nyalakan kamera gitu. Ya. Ya teman-teman sekalian ya, ini sudah berapa jam kita siaran teman-teman? Sudah hampir 2 jam kita siaran. Teman-teman terima kasih yang support melalui Gift teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih. Teman-teman juga yang support langsung TF atau transfer, saya ucapkan terima kasih. Ya. Teman-teman seperti yang saya katakan teman-teman, jikalau 10% saja dari followers ya, follower saya mensupport saya 100.000 per orang, rumah apologet itu sudah bisa kita adakan. Ya. Dan mungkin yang nonton belum semua ya teman-teman. Jadi kita harus berulang-ulang mengatakannya, berulang-ulang karena kan yang menonton juga kan ganti-ganti. Seperti ini kan 2000 berarti ada berapa banyak yang nggak nonton siaran saya, seperti itu. Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya 100.000 saya rasa tidak memberatkan ya teman-teman ya. 100.000 tidak memberatkan.
dan hanya sekali saja seumur hidup, seperti itu. Dan teman-teman ketahuilah bahwa yang mensupport selama ini itu adalah orang-orang yang sama, yang udah berkali-kali. Nah ini sebenarnya aduh gimana ya, kok orangnya sama-sama terus dan berkali-kali. Mana nih yang lain nih, yang sekali saja belum pernah ini. Ya sudah, karena debat saya ini udah nggak kurang-kurang banyak lagi teman-teman. Udah banyak sekali debat-debat saya. Lawan diskusi saya juga udah banyak, ya kan. Temanya juga sudah banyak. Ya, sekarang tinggal pengadaan rumah apologetnya. Ya teman-teman ya, saya rasa tidak salah lah ya. Kecuali kalau satu orang 1 juta, nah seperti itu baru namanya 100.000 kan nggak ini teman-teman ya. Silakan teman-teman support. Kalau mau transfer bulan ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman di tahun 2025 mudah-mudahan siapa tahu akhir tahun ya, akhir tahun 2025 sudah bisa terkumpul. Ya bukan mustahil lah teman-teman ya. 1 tahun kita menggalang dana ya, terkumpul selama 1 tahun itu. Karena kan kita nggak bisa langsung menghadirkan semua penonton di sini. Ya, seperti itu. Terima kasih yang sudah transfer, terima kasih. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman ya. Saya istirahat. Puji Tuhan kita sudah bersama-sama mengikuti, menyimak, menyaksikan serta mendengarkan bagaimana jalannya diskusi ini dan bagaimana juga akan Edis TV menjawab serta memberikan pertanyaan balik kepada muslim yang mempertanyakan akan kitab Kristen dan kemudian juga mempertanyakan akan isi daripada Al-Quran. Dalam bagian ini kita melihat bahwa banyak saudara-saudara kita yang muslim itu emosi, marah, bahkan sangat tidak bisa mengontrol diri ketika bagian-bagian Qur'annya dibahas. Satu hal dari sini yang bisa kita pelajari bahwa setiap kita perlu berusaha untuk mengontrol dan menguasai akan diri, menguasai emosi, karena bagaimanapun semua bagian-bagian di dalam Alkitab bukanlah bagian yang perlu disembunyikan, tetapi bagian-bagian yang perlu dibicarakan, yang perlu dibahas dan dipelajari sehingga setiap kita dapat memahami akan makna dan maksud daripada firman Tuhan dituliskan bagi setiap kita orang percaya. Karena itu teman-teman teruslah dengan yakin meneliti dan membahas firman Tuhan agar firman Tuhan itu bisa menjadi berkat dan menarik banyak orang untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.